Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian pada acara renungan Tetes Embun Pagi saat ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan bersama merenungkan sebuah topik atau sebuah tema, nasihat supaya berjaga-jaga. Untuk ini sajak sama-sama kita membuka dalam kitab Injil Markus, saudara. Markus 13 ayat 33 sampai ayat 37. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Baik, saja kita akan berdoa dengan pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk mencerai kebenaran firman dan memungkinkan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya bukan saja kita memahami atau mengerti kebenaran firman, tapi lebih dalam dari itu ialah setiap kata dari kebenaran firman menjadi hidup kita, menjadi rema untuk kehidupan kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah dalam acara renungan Tetes Embun Pagi, kami akan merenungkan kebenaran firman dalam topik nasihat supaya berjaga-jaga. Mohon Roh Kudus Tuhan akan membantu hamba-Mu, membantu setiap pendengar yang mendengarkan acara pagi ini. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan nasihat supaya berjaga-jaga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yang saya maksud dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa berjaga-jaga mempunyai makna yang pertama, tidak tidur semalam suntuk. Nah, itu namanya berjaga-jaga, tidak tidur semalam suntuk. Kemudian yang kedua artinya bersiap-siap. Dan yang ketiga bersiap sedia. Dan yang keempat berawas-awas, juga berhati-hati. Itulah makna atau arti berjaga-jaga. Di sini Tuhan Yesus mengatakan satu gambaran, yaitu mengenai berjaga-jaga. Mengapa berjaga-jaga? Apa makna, apa pentingnya untuk kita umat Tuhan? Nah, selaku dikasih Tuhan. Jadi tuan rumah itu akan bepergian dan memberikan karunia masing-masing sesuai dengan kapasitas atau kemampuan, sehingga dibagi tugas, setelah itu ditinggalkan. Dan nanti tiba waktunya akan kembali. Tapi tidak tahu kapan dia akan datang. Apakah tengah malam, atau pagi-pagi buta, atau kapanpun Tuhan akan datang, atau Tuhan itu akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama berjaga-jaga terhadap apa, saudara? Terhadap tuan rumah akan datang. Yang dimaksud tuan rumah ini adalah Tuhan Yesus akan datang, the second coming. Jadi Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, Jesus is coming. Tuhan Yesus akan segera datang. Kadang-kadang banyak orang lupa, sibuk, tahu-tahu Tuhan Yesus datang. Sementara pembangunan berjalan, sementara proyek-proyek berjalan, sementara sibuk pelayanan, sementara ya dalam keadaan kita terlalu sibuk, tahu-tahu Tuhan datang dan kita tidak sadar. Dan apabila kita tidak sadar, tidak berjaga, berarti kita akan ditinggal. Nah, saudara, jadi Tuhan menggambarkan di sini seperti pencuri. Jadi kita harus berjaga-jaga terhadap pencuri. Nah, pencuri itu datang dalam bahasa Jawa limpeke. Limpeke itu membuat orang terlalaikan ya.
terlalaikan atau terlupakan, setelah tidur lelap, akhirnya pencuri bisa masuk, bisa merampok semua harta benda yang ada di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus memang sudah semakin dekat, saudara. Banyak orang mengatakan dari zamannya Rasul Petrus, ya, dari zamannya Rasul Paulus, banyak orang berkata Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Tapi sampai saat ini, yaitu April 2021, Tuhan juga belum datang kok. Nah, kita tidak boleh confuse, kita tidak boleh bingung. Sebab satu hari bagi Tuhan sama juga 1000 tahun bagi manusia. Jadi Tuhan datang menurut Kairos, menurut God's timing, menurut waktunya Tuhan sendiri. Jadi kalau sudah tiba waktunya, Tuhan pasti datang. Dan orang yang berjaga dan berdoa, mereka akan terangkat bersama-sama Tuhan. Ada 2 tahap dalam kedatangan Tuhan. Yang pertama di atas awan-awan, ya, sehingga orang-orang kudus itu diangkat. Dalam istilah rapture, pengangkatan. Suami istri tidur di satu ranjang, istrinya bisa diangkat sementara suaminya yang tidak rohani itu tertinggal. Sementara naik mobil, ya tahu-tahu suaminya diangkat, istrinya tertinggal, dan masih banyak hal yang lain. Maka itu betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk selalu berjaga. Tadi berjaga artinya tidak tidur semalam suntuk. Dalam hal ini bukan fisik, tapi roh kita harus siap sedia. Mau tidur ya doa, dalam keadaan tidur ya kita tetap bisa kontak dengan Tuhan dalam roh kita, saudara. Jadi manapun kita mengadakan transaksi atau perjalanan, kita bisa kontak dengan Tuhan dengan roh kita. Karena Tuhan adalah roh. Dalam 1 Yohanes 4 yang sama maksud Yohanes pasal 4 ayat 24. Oleh sebab itu barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenarannya. Puji Tuhan, saudara. Jadi orang yang tertidur secara rohani itu akan ditinggalkan. Apa yang dimaksud tidur secara rohani? Yang saya memberi gambaran, dulu pernah terjadi banjir bandang di kota Semarang, saudara. Tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Itu di daerah Semarang Barat, ya, di daerah Sampangan dan sekitarnya. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang meninggal dunia sementara tidur. Padahal pintunya sudah digedor, ya, kentongan itu sudah dititir. Zaman dulu kan kentongan, ya, suruh bangun. Tapi yang namanya tidur lelap, ya tidur lelap. Akhirnya air naik, akhirnya tenggelam, sudah meninggal. Banyak orang meninggal tanpa sadar. Nah, demikian dalam secara rohani, karena tertidur lelap, tidak bisa membaca zaman. Dengan adanya COVID-19 ini atau virus corona ini, itu sebenarnya warning. Awas-awas untuk umat Tuhan supaya berjaga dan berdoa. Orang yang sudah meninggal dalam sakit COVID, kita tidak boleh memberikan judgment atau memberikan penghukuman. Tidak boleh, saudara. Karena hak prerogatif dari Tuhan. Justru saya berani mengatakan, orang yang meninggal karena COVID, yang dimaksud hamba-hamba Tuhan, yang cinta Tuhan, yang hidupnya kudus, yang penuh Roh Kudus, saudara, justru mereka tidak akan mengalami penganiayaan antikris yang kelak akan menguasai seluruh dunia, termasuk negeri kita Indonesia. Nah, untuk itu mari, bukan berarti kita yang belum meninggal kita berdoa supaya cepat meninggal, jangan, saudara. Karena tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya belum selesai. Harus kita menyelesaikan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Puji Tuhan, saudara. Nah, pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tercatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Pencuri itu iblis, datang hanya untuk mencuri. Iblis tidak mungkin, ya, pencuri tidak mungkin masuk rumah kosong. Apa yang akan dirampok, apa yang akan... Tapi anak-anak Tuhan yang qualified, yang penuh Roh Kudus, yang hidupnya kudus, yang suka baca firman, yang terlibat banyak pelayanan, yang hidupnya selalu ada hubungan intimasi dengan Tuhan, itu justru menjadi sasaran. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, karena iblis sudah dikalahkan. Kita cukup menyebut nama Yesus, demi nama Yesus, atau katakan darah Yesus, atau bilur Yesus, kita selamat, saudara. Puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya untuk kita jangan tertidur secara rohani. Jasmani harus tidur, apalagi masa COVID ini harus tidur paling tidak 7-8 jam.
Puji Tuhan saudara. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, berjaga-jaga secara rohani itu berbicara mengalami perubahan secara perilaku. Apa yang dimaksud mengalami perubahan secara perilaku? Itu berbicara yaitu ada pertobatan, ada buah pertobatan, hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya adil, hidupnya cinta Tuhan, saudara. Tidak melanggar peraturan yang ada, apalagi melanggar kebenaran firman, tidak mungkin, saudara. Ya, itu namanya ada perubahan perilaku atau ada roh pertobatan. Kalau dulu suka membenci, tapi sekarang kita penuh kasih dan suka mengampuni. Kalau dulu suka gosip, nah sekarang berkata-kata kebenaran. Kalau dulu malas baca firman, tapi sekarang rajin membaca dan merenungkan dan memperkatakan firman. Ya, kalau dulu suka mengkritik, tapi sekarang punya hati pemurah, suka memuji. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi arti berjaga-jaga secara rohani ada roh pertobatan. Yang lain, saudara, apa arti berjaga-jaga secara rohani? Yaitu jangan sampai kita kehilangan visi dan misi. Apa atau misi dan visi kita? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari orang berdosa. Adakah kita mempunyai hati untuk memberitakan Injil? Pada the last commandment atau perintah terakhir dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. I will be with you forever. Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yaitu orang yang mau pergi memberitakan Injil, orang yang mau membaptis, ya tentunya kita bisa serahkan gembala atau gereja setempat, saudara. Kemudian mau mengajar. Mengajar itu memberitakan firman atau Bible study. Itu berkat mengatakan pipa, ya pipa itu PI lalu pendalaman Alkitab, atau dibalik PA dulu baru PI, papi, ya jadi papi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat penting sekali. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada acara renungan setetes embun pagi pada saat ini saja, yuk kita cinta Tuhan dengan aplikasi mengasihi sesama kita. Yang dimaksud sama bukan sama-sama orang Kristen, gerejanya sama, denominasinya sama, tidak. Semua manusia itu adalah sesama kita. Khususnya yang belum dalam Tuhan, kita bersaksi, saudara. Hanya memberitakan nama Yesus, tidak menjelekkan kepercayaan yang lain, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya, aku iki dalane kabeneran lan kayekten. Aku iki dalan kabeneran lan kayekten. Ora ana wong sing bisa marek Rama swarga kajaba lumantar aku. I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father except by me. Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau surga kecuali melalui aku. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik, indah dan berharga saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami telah mendengar firman. Menerangkan firman, Roh Kudus mengajar kami, sehingga kami boleh mempraktekkan firman, sehingga kebenaran firman itu menjadi hidup kami. Hibur yang susah, kuatkan yang lemah letih lesu, ulurkan tanganmu, jamah yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Tegakkan kepala yang tertunduk, bukakan jalan bagi pintu-pintu yang berpalang besi, bagi gunung-gunung yang maha tinggi. Kami orakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin.